nästa week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Harawati dengan NIM 23660037 akan memberikan rangkuman materi petrologi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke videonya. Baik, langsung saja untuk tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Yang pertama, ada tekstur batuan sedimen, di mana tekstur batuan sedimen mencakup ukuran butir, distribusi, morfologi, dan porositas permeabilitas. Ukuran butir dapat bervariasi dari kerikil hingga lumpur, dan pengukuran dilakukan menggunakan alat seperti lensa tangan dan penggaris. Untuk observasi tekstur sangat penting karena dapat memahami karakteristik fisik sedimen dan dapat dilakukan di lapangan maupun di laboratorium. Yang kedua, ada struktur batuan sedimen, di mana struktur batuan sedimen meliputi berbagai fitur yang terbentuk selama proses pengendapan dan diagenesis. Ini termasuk struktur erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan struktur biogenik yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Pemahaman tentang struktur ini membantu dalam menginterpretasikan sejarah geologi dan lingkungan deposisi. Yang ketiga, ada komposisi batuan sedimen, di mana komposisi batuan sedimen terdiri dari kerangka, matriks, dan semen yang mengikat partikel-partikel sedimen. Fragmen mineral fosil dan sisa tumbuhan sering ditemukan dalam sedimen. Memberikan informasi tentang kondisi lingkungan saat pengendapan dan analisis komposisi ini penting untuk memahami proses geologis dan sejarah lingkungan yang lebih luas. Nah, untuk yang keempat ada pengukuran dan observasi, di mana penggunaan alat seperti lensa tangan, penggaris, dan bagan pembanding ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Bagan pembanding membantu dalam memperkirakan ukuran butir dan memudahkan perhitungan matematis terkait ukuran butir. Dengan menggunakan skala aritmatika dalam satuan pi, analisis data ukuran butir menjadi lebih mudah dan akurat. Untuk yang kelima, ada fitur erosi dan kecepatan aliran, di mana fitur erosi skala kecil dan menengah berhubungan erat dengan kecepatan aliran. Peningkatan kecepatan aliran dapat mempengaruhi morfologi butir dan distribusi ukuran sedimen. Memahami hubungan ini penting untuk analisis dinamika sedimen dalam konteks geologi dan rekayasa. Nah, selanjutnya ada materi klasifikasi batuan sedimen didasarkan pada asal dan komposisinya, yang dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu 1. Sedimen terigenos klastik atau siliklastik, di mana jenis batuan ini terdiri dari butiran detrital yang berasal dari proses pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Klasifikasi ini mencakup batuan konglomerat, batu pasir, dan batu lumpur. Contohnya, batu pasir merupakan salah satu batuan yang paling umum ditemui dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti dataran aluvial, dataran laut terdalam, serta lingkungan eolian. Batu pasir kuarsa adalah contoh khas dari lingkungan laut dangkal yang berenergi sedang hingga tinggi. Nah, yang kedua ada sedimen biogenik, yaitu bioklastik atau organik, di mana batuan ini terbentuk dari sisa-sisa kerangka organisme ataupun bahan organik yang sudah mengalami proses biosintesis. Contohnya adalah batuan karbonat seperti batu kapur, dolomit, serp, fosforit, dan batu bara. Banyak batuan karbonat, termasuk batu gamping, berasal dari bahan biogenik. Di samping itu, ada pula batuan yang terbentuk melalui proses kimia, namun dipengaruhi oleh bahan biologis sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga ada sedimen chemogenik, yaitu kimia atau autigenik, di mana batuan dari proses pengendapan langsung kristal dari larutan garam pekat. Proses ini menghasilkan batuan seperti evaporites, garam, ironstones, dan sedimen logam lainnya, serta beberapa jenis karbonat yang terbentuk melalui proses kimia pasca pengendapan.
Nah, untuk yang keempat ada sedimen vulkanis klastik, yaitu vulkanigenik atau piroklastik, di mana berkaitan dengan aktivitas vulkanik. Jenis ini terdiri dari butiran dan klastik yang berasal dari letusan gunung berapi. Contoh batuan ini termasuk autoklastik, piroklastit, hyaloklastit, dan epiklastit, serta bahan seperti abu, talf, dan aglomerat yang terbentuk dari material vulkanik. Untuk contohnya, dalam penambangan fosforit, penting memahami bahwa fosfor laut terbentuk di lingkungan oksigen rendah dan memiliki karakter tertentu yang membedakan dari batuan lain. Sementara itu, mengetahui tekstur dan struktur batuan sedimen seperti konglomerat, batu pasir, atau batu lumpur membantu dalam menilai kestabilan, keberadaan lapisan potensial, serta aspek teknis lain yang diperlukan saat melakukan pengeboran atau pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada materi provenance batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir yang berarti berasal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenience atau bukti. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Karena kata provenance atau asal umumnya digunakan oleh ahli sedimentologi saat ini. Bagaimanapun, ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar daerah sumber. Pengertian provenance telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber, yaitu seberapa jauh dan ke arah mana, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk sumber, kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim relief daerah sumber. Studi provenance atau asal-usul sangat penting untuk pemahaman kita tentang paleogeografi. Ketika digabungkan dengan studi lingkungan pengendapan, provenance sangat membantu menafsirkan posisi relatif lautan kuno dan dataran tinggi pada waktu tertentu di masa lalu geologis. Dari studi tersebut, kita dapat merekonstruksi lokasi, ukuran, dan komposisi litologi sistem pegunungan yang telah lama hilang. Sebagian besar penelitian tentang provenance asal-usul batuan sedimen silisiklastik difokuskan pada batu pasir atau sandstone. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber, yaitu source rock lithology dari kumpulan mineral detrital. Analisis petrografi kuarsa, feldspar, mikas, mineral berat, dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut. Namun, para peneliti sekarang juga beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop, katodoluminesensi, dan studi geokimia elemen, jejak, dan isotop dalam mineral detrital. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikansi asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikansi asal dari undulatori juga diakui cukup awal. Inklusi dalam kuarsa mencakup inklusi cairan dan mineral. Dalam kemampuannya untuk melacak butiran kuarsa ke sumbernya berdasarkan inklusi dan pola kepunahan yang tidak beraturan. Kepunahan tak beraturan dan sifat polikristalin dari beberapa butir kuarsa telah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai indikator asal potensial kuarsa.
Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindai mikroskop elektron, partikel cahaya atau foton dipancarkan. Fenomena ini disebut katodoluminescence atau disingkat dengan CL. Citra katodoluminescence kuarsa menampilkan dua jenis karakteristik yang mungkin memiliki signifikansi asalnya, yaitu warna dan fabrik atau biasa disebut tekstur. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa. Namun, feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Yang pertama, karena feldspar secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Beberapa feldspar memang dapat didaur ulang, tergantung pada kondisi. Namun, keberadaan feldspar yang cukup melimpah di batu pasir menunjukkan derivasi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama daripada kuarsa. Mineralogi dan kimia feldspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran di feldspar plagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis feldspar tertentu dapat berasal lebih dari satu jenis batuan beku atau metamorf. Oleh karena itu, mineralogi feldspar hanya memberikan panduan kasar tentang provenance. Meskipun demikian, penting untuk melihat bagaimana mineralogi feldspar dikaitkan dengan kondisi sumber. Feldspar kalium natrium atau alkali adalah konstituen penting dari batuan beku felsik, pegmatit, dan banyak jenis felsik dan menengah. Fragmen batuan detrital di batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dari sumber vulkanik. Plastik filit atau sekis pada pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batu pasir, misalnya litik arenits dan banyak arenits feldspatik, dengan pengecualian butir rijang. Fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Mineralogi dan kimia feldspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran di feldspar plagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis feldspar tertentu dapat berasal lebih dari satu jenis batuan beku atau metamorf. Oleh karena itu, mineralogi feldspar hanya memberikan panduan kasar tentang provenance. Meskipun demikian, penting untuk melihat bagaimana mineralogi feldspar dikaitkan dengan kondisi sumber. Feldspar kalium natrium atau alkali adalah konstituen penting dari batuan beku felsik, pegmatit, dan banyak jenis felsik dan menengah. Fragmen batuan detrital di batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dari sumber vulkanik. Plastik filit atau sekis pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur, dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batu pasir, misalnya litik arenits dan banyak arenits feldspatik, dengan pengecualian butir rijang. Fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Interpretasi litologi batuan sumber hanyalah bagian dari proses analisis provenance. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang provenance dan paleogeografi, kita perlu memahami juga hubungan antara daerah sumber, cekungan pengendapan, dan kerangka tektonik regional.
Dasar untuk menafsirkan setting tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi detrital dan geokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber, tetapi juga pengaturan lempeng tektonik umum. Setting tektonik lempeng mencakup dua fitur, yaitu yang pertama, Tiranes provenance utama, yaitu blok kratonik, sistem busur vulkanik, dan sabuk collision. Yang kedua ada jenis batas lempeng, yaitu margin benua pasif atau retak, margin kontinental aktif atau orogenik, dan margin transform fault. Menurut Dickinson dan Success pada tahun 1979 mengemukakan bahwa semua asal tektonik dapat dikelompokkan dalam 3 jenis utama, yaitu blok kontinental, busur magmatik, dan orogen daur ulang. Masing-masing setting provenance ini mencakup pengelompokan batuan sumber yang melepaskan sedimen ke dalam cekungan terkait. Saya akan melanjutkan materi ringkasan dari rekan saya, yaitu materi ke-12 dan ke-13, yang mana ringkasan lingkungan, pengendapan dan analisis batuan sedimen. Pendahuluan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fasies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan ini, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Beberapa fasies tampaknya tidak memiliki analog modern seperti bandet iron formasi, sementara yang lain belum ditemukan analog yang baik seperti deep water massive sandstones. 1. Suksesi batuan. Suksesi batu pasir eolian terdapat di Taman Nasional Zion, Utah dengan tinggi penampang sekitar 50 meter. Ini menunjukkan cross stratifikasi skala besar reservoir batu pasir eolian di cekungan Reconcagua Reef, Brazil, merupakan penghasil minyak yang produktif dengan lebar pandang 10 meter. Sistem delta Gilbert yang telah berkembang menjadi suksesi lacustrine loci. Sistem delta Gilbert yang jelas berkembang menjadi suksesi lacustrine Liocene dengan unit topset, foreset, bottomset dan lebar pandangnya dia 8 meter di Kyprus. Suksesi Bright Delta menunjukkan perubahan dekat bawah marlstone, siltstone, dan sandstone dengan cross stratifikasi skala besar. Lebar pandangnya itu dia hanya 5 meter di Pisaury Basin Kyprus. 2. Analisis dan interpretasi batuan sedimen. Salah satu dari 2 tujuan utama dalam analisis ini dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda pada fasies sedimen dan fiturnya. Model dan proses fasies, asosiasi fasies, siklus dan urutan tren, dan geometri lateral, elemen arsitektur, serta pengaturan spasial temporalnya. Informasi ini digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. 3. Contoh suksesi. Suksesi lapisan merah fluvial. Tinggi tebing sekitar 320 meter dari Devonian All Red Sandstone di Orkney, Skotlandia. Glacial Telite
terdiri dari moonstone, kayak kerikil atau boulder yang tidak terpilah dengan baik. Di Sioux Miste, Marie, Ontario, Kanada. Endapan fluvial pencucian glasial menunjukkan cross stratifikasi batu pasir yang berkerikil skala besar di Sungai Ohio, USA. Kipas aluvial modern menggambarkan suksesi kipas Pleistosen dengan bukti pengangkatan neotektonik di pegunungan Andes, New Argentina. 13. Ringkasan ke-13 yaitu proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Metamorfisme regional terjadi di area yang luas, seringkali akibat penguburan batuan sedimen melalui penurunan cekungan atau overtesting. Suhu meningkat karena gradien panas bumi dan efek penyelubungan batuan kerak yang kaya akan unsur radioaktif. Proses ini biasanya terkait dengan batas lempeng konvergen dan menghasilkan batuan metamorf dengan struktur foliasi seperti slate, schist, dan gneiss. 2. Batuan metamorfik. Batuan metamorfik sangat melimpah dan dapat berbentuk dari berbagai protolit, membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan kerak samudra akibat sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan tangan laut juga termasuk dalam domain metamorfisme. Pengetahuan tentang metamorfisme penting untuk memahami evolusi geologi, geokimia, dan geofisika di bumi. 3. Metamorfisme dinamis. Metamorfisme dinamis terjadi akibat migrasi fluida di kerak bumi. Meskipun kerak umumnya kering, maka selama deformasi, cairan hidro dapat bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral, yang mana menghasilkan metamorfisme lokal. Zona ini dapat meluas dari beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. 4. Contoh metamorfisme regional. Contoh metamorfisme regional dapat dilihat di pegunungan Alpen Himalaya dan pegunungan Rocky di Kanada, di mana batuan mengalami deformasi saat pegunungan terbentuk. Dan juga di California, batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di Mesozoikum. Medan metamorf di daerah ini sangat mencerminkan karakteristik tipikal dari metamorfisme regional. Adapun kesimpulannya yaitu metamorfisme adalah proses penting yang mempengaruhi banyak aspek geologi dan geokimia bumi. Dan batuan metamorfik yang terbentuk melalui proses ini memberikan wawasan tentang kondisi geologis dan sejarah bumi. Pemahaman tentang metamorfisme diperlukan untuk studi lebih lanjut dalam ilmu geologi dan peterologi. Lanjut, metamorfisme adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda batuan akibat adanya pengaruh kondisi yang berbeda dari kondisi di mana ia terbentuk. Proses metamorfisme sebagian besar tetapi tidak semua melibatkan batuan yang berkubur jauh di bawah batuan lain, sehingga mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan suhu dan tekanan pada saat pembentukannya. Adapun yang lebih singkatnya itu metamorfisme itu adalah proses di mana batuan yang ada sebelumnya atau protolit diubah oleh beberapa agen, yaitu
suhu, tekanan atau melalui kontak dengan cairan reaktif secara kimia, atau juga kombinasi ketiga agen ini, agen metamorfisme. 1. Tekanan, contoh perubahan butiran mineralnya dia karena pengaruh tekanan. Branly, Delaine et al. 2020. Kedalaman tekanan, setelah kedalaman dia berproses ke tekanan. Setelah ketekanan dia ditambahkan oleh temperatur, dan setelah itu stabilitas mineral ditambahkan lagi oleh tekstur, foliasi, tekanan, yang mana kurang lebih volume dan pori-porinya. 2. Temperatur mineral, stability, rekristalisasi. 3. Fluida kimia reaktif. Fluida adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting sebagai 1. Fluida memfasilitasi transfer ion antar mineral, dan di dalam mineral tersebut akan meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf, air mempercepat proses sehingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat, atau proses metamorfnya dia yang mengikuti tidak sempat diselesaikan akan selesai. Jadi untuk kedua, fluida terutama fluida panas dapat memiliki konsentrasi unsur pelarut ion yang tinggi, dan oleh karena itu merupakan media penting untuk memindahkan unsur-unsur tertentu di dalam kerak bumi. Jadi fluida ini tidak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, akan tetapi juga memungkinkan penting untuk memindahkan unsur tertentu dalam bentuk. Jadi fluida tidak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, akan tetapi juga memungkinkan pengangkutan unsur-unsur kimia dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat penting dalam proses hidrotermal dan pembentukan deposit mineral. Bagaimana mengklasifikasikan batuan metamorf? Proses ini kompaksi dan rekristalisasi mengubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. Kompaksi, butiran mineral berubah menjadi lebih rapat, batuan menjadi lebih padat, porositasnya dia berkurang. Contohnya itu dia lempung, shale, dan slide. Rekristalisasi, pertumbuhan kristal baru dari mineral asal, tidak ada perubahan komposisi kimia. Orientasi mineral berkembang karena tekanan mineral, pipi atau melebur seperti muskov dan biotit menunjukkan arah tertentu. Foliasi, tekstur batuan metamorf. Foliasi terlihat adanya penjajaran mineral dalam batuan terbentuk melalui rotasi dan mineral pipih atau memanjang. Rekristalisasi mineral yang memberikan kesan arah tertentu. Perubahan bentuk butiran ekuidimensional menjadi bentuk memanjang, butiran mineral memipih dan menunjukkan arah yang paralel. Bands atau layers terbentuk karena direct pressure slide foliasi dengan layer dull surface smooth, layer tipis tidak mineral grand sex genes foliasi dengan banding butiran mineral lebih besar. Penampakan mirip batuan beku, dan mungkin juga ia memiliki pilit yang berbanding besar dan terlihat butiran mineralnya terlihat sangat berkilau karena mineralnya itu terdapat mineral mika. Pilit T adalah batu metamorf yang tingkat rendah, yang halus.
A few moments later. Itulah materi yang saya bacakan atau saya bawakan. Adapun kesalahan kata atau mengucapkan kalimat, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.